Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Nasrul Wahyu Ardianto. Aku berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai fungsi pada program Python. Lanjut saja. Di sini apa itu fungsi? Fungsi itu sebuah kode yang kita tulis dan bisa kita gunakan kembali. Kita gunakan kembali dari kode yang telah kita buat, atau bisa diartikan juga sebagai blok kode yang terstruktur, yang sudah terstruktur dan dirancang untuk melakukan tugasnya secara mandiri. Nah, fungsi ini bisa kita pandang juga seperti mesin kecil di dalam sebuah kode, di sebuah program ya teman-teman. Nah, si mesin ini memberikan input. Nah, fungsi akan mengolahnya. Nah, fungsi akan mengolahnya sesuai logika tertentu, lalu akan menghasilkan output yang telah kita tambahkan. Nah, ini lanjut saja. Di sini ada kegunaan fungsi pada program. Yang pertama, kegunaan fungsi itu bervariasi teman-teman, dan ada banyak kegunaannya. Yang pertama itu untuk menghindari pengulangan kode. Nah, di sini pengulangan kode itu membuat program kita terlihat lebih banyak ya teman-teman. Nah, dengan menggunakan fungsi kita bisa mempersingkat perulangan kode tersebut. Ya, seperti di sini jelaskan fungsi cukup dibuat sekali. Nah, tapi bisa dipanggil di berbagai tempat berkali-kali. Yang kedua, membuat program lebih terstruktur dan logis. Nah, di sini dijelaskan jika alur kerja pada sebuah program akan mempunyai tanggung jawab yang spesifik. Ya, dia akan lebih terstruktur, dan ketika kita untuk memperbaikinya juga akan lebih mudah, karena dalam program yang menggunakan fungsi dia akan memisahkan beberapa fungsi-fungsi tersebut. Jadi kita akan jauh lebih mudah untuk memperbaiki atau debugging pada saat terjadi masalah. Nah, debugging itu kita bisa fokus hanya pada satu fungsi tanpa perlu memeriksa seluruh program. Jadi di dalam program yang menggunakan fungsi akan lebih mudah untuk diperbaiki. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada parameter dan return value. Apa itu parameter? Parameter itu adalah variabel yang digunakan untuk menampung data atau input yang dikirim ke fungsi. Nah, parameter ini ditulis di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Nilai dari parameter ini dikirim, nilai yang dikirim ke parameter akan disebut argumen. Nah, kedua, return value. Di sini return value adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan. Nilai ini dapat digunakan kembali secara sederhananya. Fungsi tersebut dapat melakukan suatu proses dan kemudian mengembalikan hasilnya kepada pemanggil fungsi yang menggunakan perintah return. Nah, di sini ada sebuah contoh. Di sini
contoh dari return value. Nilai ini dapat digunakan kembali secara sederhananya. Fungsi tersebut dapat melakukan suatu proses dan kemudian mengembalikan hasil. Nah, di sini ada div dan ditambahkan A, B dalam kurung. Nah, di sini hasil A plus B return akan dikembalikan. Nah, di sini terdapat jumlah sama dengan tambah 5,3. Nah, di sini print jumlah. Jadi di dalam kode ini akan dikembalikan oleh hasil A plus B ini. Nah, gitu. Terus selanjutnya jenis parameter dalam program Python. Nah, di sini dalam program Python terdapat parameter, yaitu terdiri dari 3 parameter. Yang pertama itu parameter posisional. Nah, positional parameter ini merupakan parameter biasa yang paling sering digunakan. Pengeksekusian parameter posisional ini pada program akan dijalankan berdasarkan urutan posisi dari nilai argumen. Nah, di sini pengeksekusiannya akan diurutkan berdasarkan posisi dari nilai argumennya. Di sini nama pengguna, umur pengguna. Nah, di sini ada print halo nama pengguna. Nah, di sini akan diurutkan berdasarkan posisi dari nilai argumen. Di sini untuk nilai pertama yaitu nama pengguna dulu, lalu kedua yaitu untuk umur pengguna. Jadi dia akan mengeksekusinya setiap deret atau setiap lapis per lapis. Jadi lanjut saja ke jenis parameter kedua. Nah, di sini parameter kedua, parameter dengan nilai default, yaitu default parameter. Parameter dengan nilai default adalah parameter yang sudah memiliki nilai bawaan, yaitu nilai awal di dalamnya. Artinya, jika saat memanggil fungsi kamu tidak memberikan nilai, sebaliknya kamu menggunakan nilai default yang sudah ada. Nah, ini nilai default yang dimaksud adalah tema. Sini nama sama dengan tema. Nah, ketika kita akan copy hello, nama. Nah, nama itu akan berganti tema. Itu yang ada di dalam kolom atau di dalam kolom default. Kita lanjut. Tiga, parameter kata kunci, keyword parameter. Parameter kata kunci atau keyword parameter adalah cara untuk memberikan nilai pada parameter fungsi dengan menyebut nama parameternya secara langsung saat memanggil fungsi. Itu kita tidak perlu lagi mengikuti urutan posisi seperti pada parameter biasa. Nah, di sini parameter kata kunci itu kita tidak perlu mengikuti urutan posisi dari argumen seperti parameter biasa. Nah, di sini kan yang pertama itu adalah nama, umur, kota. Nah, di sini kita tidak perlu mengikuti urutan posisi yang dapat pada kolom div.
kita bisa mengisinya seperti parameter biasa, yaitu umur sama dengan 18, kota sama dengan Jakarta, dan nama. Lalu pada saat outputnya dia akan jadi seperti ini. Selanjutnya itu scope variabel. Scope variabel atau lingkup variabel adalah cakupan atau jangkauan tempat sebuah variabel dapat diakses dan digunakan di dalam program, yang artinya variabel hanya bisa digunakan di area tertentu sesuai dengan di mana variabel tersebut didefinisikan. Nah, di sini jenis scope ada dua jenis, yaitu yang pertama variabel lokal. Nah, variabel lokal ini didefinisikan di dalam fungsi, hanya bisa digunakan dalam fungsi tempat variabel tersebut dideklarasikan. Nah, yang kedua yaitu variabel global. Variabel global ini juga didefinisikan di luar fungsi. Berbeda ya dari variabel lokal. Variabel global didefinisikan di luar fungsi. Nah, jika variabel lokal ini didefinisikan di dalam fungsi, sedangkan variabel global didefinisikan di luar fungsi. Nah, pada saat didefinisikan di luar fungsi, kita bisa mengakses dari seluruh bagian program, bisa dibalik maupun di luar fungsi, baik di dalam program maupun di luar fungsi. Oke, kita lanjut lagi. Di sini contoh dari scope variabel global. Nah, di sini ada contoh dari variabel global. Di sini di variabel global itu didefinisikan di luar fungsi. Nah, nama sama dengan variabel global, yaitu dia mendefinisikan nama kita di luar fungsi. Jadi ketika kita print hello, sapa, print, dia bisa diakses. Dia bisa diakses dari luar maupun dalam. Jadi ketika perbedaannya itu cuma dari deklarasinya ya teman-teman. Yang variabel global deklarasinya di luar fungsi. Seperti contoh di sini, def sapa kurung tutup kurung buka. Nah, untuk variabel lokal itu dia didefinisikan di dalam fungsi, yaitu nama sama dengan you. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya. Dan ketika nama ini di print, dia akan error karena nama hanya ada di dalam fungsi. Baik, sekian untuk penjelasannya. Kita lanjut saja ke program sederhana yang akan kita buat. Nah, di sini kita sudah sampai pada website Scratch. Nah, kita akan mengaplikasikan beberapa program yang berhubungan tentang fungsi. Nah, yang pertama kita buat sebuah blog dulu. Kita buat blog selamat datang. Sebuah blog. Nah, yang kedua kita ke kolom, ya, kita ambil
tambahkan ini, lalu kita langsung saja akan membuat si karakter ini mengatakan halo. Nah, yang kedua kita harus masukkan selang waktu mungkin 2 detik, lalu kita mengatakan, nah sini kita tulis sebuah perintah, kita masukkan perintah nama saja ya. Kita masukkan nama pengguna itu Rico. Nah di sini program sederhana itu yang yang sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan fungsi. Nah di sini ada sebuah blok defines. Nah di dalamnya terdapat parameter yaitu selamat datang. Nah dalam parameter itu akan menyimpan beberapa blok, yaitu blok katakan, yaitu ada 3 blok di sini yang disimpan di dalam parameter selamat datang di sini. Nah di parameter selamat datang kita langsung menempelkannya ke sini. Kalau gitu kita langsung saja. Nah di sini halo. Nah di sini dia akan melakukannya sesuai blok-blok yang ada di parameter selamat datang. Jadi penggambaran fungsi itu seperti ini ya teman-teman. Dia akan bisa mempermudah kita, mempersingkat kita agar kita tidak memasukkan blok-blok kode yang terlalu banyak di dalam sebuah program. Nah, dia akan mempersingkatnya di dalam parameter di sini. Nah, di sini selamat datang. Nah, kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Kita akan buat yang lebih baik. Pertama kita masukkan variabel. Nah, kita membuat variabel dulu. Kita buat variabel itu nama pengguna. Di sini kita memasukkan nama pengguna, lalu kita tambahkan di sini blok. Nama blok ini itu di sini selamat datang. Ini blok ini saja kita edit. Selamat datang pengguna. Oke, enter. Kita tambahkan lagi dan tambahkan lagi. Baik. Nah di sini untuk blok ini kita masukkan pengguna. Di sini untuk parameternya kita masukkan di situ. Kita gabungkan.
sini kita gunakan itu sini kita mengatakan di sini kita harus nah, di sini kita isi tinggi badan kita 167 cm. Di sini kita edit. Di sini kita edit nama. Di sini oke, seharusnya nah di sini dia akan mengatakan halo, nama kamu, dan di sini terus dia akan memasukkan mengatakan lagi tinggi badan kamu sesuai yang ada di parameter selamat datang pengguna. Itu kita masukkan ke angka 167 cm. Lalu setelah dia mengatakan tinggi badan kita katakan lagi bergabung. Nah, di sini sudah selesai. Nah, di sini tinggal parameter nama. Nah, parameter nama ini kita menggunakan ini, yaitu atur. Nah, kita menggunakan nama pengguna, lalu kita tanya dulu ya teman-teman. Nah, setelah itu jawaban dari pertanyaan itu kita sambung di sini. Di sini kita ubah, bukan apa namamu, kita berikan siapa namamu. Oke, baik. Di sini mungkin tidak terlalu jauh berbeda teman-teman dari contoh pertama. Kita masukkan nama kita Rino. Yang pertama kita harus masih spasi di awal kalimat, karena jika kita tidak mengasih spasi di awal kalimat maka kalimat jawabannya akan terhitung. Di sini, nah tinggi badan kamu 1. Selamat bergabung. Nah, di sini kita kasih
fungsi Rino. Oke, Rino, Rino, tinggi badan kamu, selamat bergabung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dia akan mengeksekusi yang ada di dalam parameter nama pengguna dan selamat datang pengguna. Nah, di parameter ini, di dua parameter ini terdapat 3 kolom-kolom, yaitu kolom katakan tunggu dan katakan waktu, dan di sini pertanyaan juga. Nah, dengan menggunakan fungsi, kita bisa mempersingkat dua kolom di sini. Bukan mempersingkat, kita bisa mengurangi blok-blok yang berlebih, yaitu seperti kita hanya menggunakan 2 blok yang ada di sini. Itu teman-teman. Baik. Nah, oke. Untuk segitu dulu, kita lanjut ke program Python-nya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Replit. Di sini kita akan melakukan uji coba yang telah kita sampaikan, yaitu fungsi di dalam Python. Langsung saja kita ketik import type bawahnya kita masukkan kita masukkan di dalam parameter tersebut, kita masukkan nilai, yaitu kita masukkan dan baik. Di sini kita lihat di sini kita akan print satu kali
Ini sudah. Lanjut ke baris selanjutnya. Kita katakan nilai baik. Nah, saja kita masukkan yang pertama, kita berikan nama. Nah, kita tambahkan di sini kita kekurangan gitu ya. Nah, ini kita tambahkan time slip. Kita beri waktu 1. Ini kita tambahkan lagi. Oke.
kita masukkan tinggi badannya 180. Kita lihat apakah ada kolom yang bermasalah. Coba kita mulai. Di sini ada kesalahan. Kita lihat kesalahannya ada di mana. Nah, di sini kita sudah selesai. Nah, halo Budi, selamat datang. Anda memiliki tinggi badan 170. Nah, di sini dilanjutkan lagi dengan si Andi, yaitu dengan tinggi badan 180. Baik, begini dulu. Mungkin untuk program contohnya seperti ini, nanti saya akan melanjutkan lagi ke program yang lebih kompleks ya teman-teman. Mari kita lanjutkan di program Python selanjutnya, yaitu yang program yang lebih kompleks daripada ini. Nah, di sini aku sudah membuat program yang lebih kompleks ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat kita menggunakan def, dan di sini parameternya. Nah, di dalam sini ada beberapa program-program yang bisa kita langsung jalankan. Di sini terdapat perulangan. Bukan perulangan, tapi if. Langsung saja kita demonstrasi pada program ini. Di sini kita
Di sini terdapat notif please provide a grade between 0 and 10 sampai 10. Nah, di sini kita hanya bisa memasukkan angka dari 0 sampai 10. Dan ketika kita ingin men-stop program ini, kita menginputkan data minus 1. Kita lanjut saja ke 4. Nah, kita stop di sini. Nah, di sini outputnya dia akan memberitahu kita berapa kali kita menginputkan. Nah, di sini kita memasukkan angka dari 2, 7, 5, 9, 10, 2, 7, 5, 9, 10, dan 4, dan 5. Nah, di sini you give kita memberikan atau memasukkan nilai sebanyak 7 kali. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dia membaca, kita memasukkan inputannya yaitu 7 kali. Di sini min dan max 10. Di sini nilai yang kita masukkan terkecilnya yaitu 2, dan di sini nilai yang kita masukkan terbesarnya yaitu 10. Dan di rata-rata pada masukan ini di 6,0. Di sini nah di sini dia number list 0, number list 0. Mungkin cukup sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada salah bicara, dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di program-program selanjutnya.